Saya ingin kita sama-sama melihat secara lebih objektif. Tujuannya kemana sih sebenarnya Pak Jokowi ini? Pertanyaannya adalah berapa lama waktu dibutuhkan untuk melakukan hilirisasi dari satu proses ke proses yang lain gitu. Jadi tujuannya bukan sekedar menciptakan atau menaikkan pertumbuhan income per kapita, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Ada jutaan atau puluhan juta, ya kan, rekan-rekan kalian, generasi kalian yang sekarang kebingungan untuk mencari pekerjaan. Bukan soal suka atau tidak suka, bukan soal beda atau tidak beda gitu, ya kan. Bukan soal sekedar mau berubah, tidak mau melanjutkan, tapi ini soal kebutuhan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi bencana sosial 5-10 tahun ke depan. Bahkan sekarang udah mulai muncul tanda-tandanya. Nah Bapak, di sini saya Nova akan menemani Bapak dalam acara sesi diskusi kepada teman-teman semuanya. Yep. Boleh Bapak langsung dimulai aja? Langsung aja? Langsung aja. Yep. Terima kasih Mbak Nova. Ya, berdiri aja gitu. Selamat malam, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang ke sini malam-malam. Hari ini hari apa ya? Jumat malam. Biasanya Jumat malam itu orang-orang pada sibuk untuk berpasangan kemana-mana kalian. Jadi saya mengapresiasi sekali kalau ada yang akhirnya mengorbankan waktunya bersama significant other untuk datang ke sini gitu. Jadi nama saya Zulfikar Amir. Saya saat ini itu adalah dosen di NTU. Ada yang tahu NTU? Tahu, oke. Nanyang Technological University, salah satu university di Singapura. Dan saya sudah bekerja di NTU lebih dari 10 tahun. Nah, saya mengajar, slide-nya belum, nanti aja. Nanti aja, jangan terlalu terburu-buru. Terlalu bersemangat. Nah, saya mengajar di Singapura udah lebih dari 10 tahun. Ada yang sudah pernah ke Singapura? Oke, very good. Kapan terakhir ke Singapura, Mas? Oh, sebelum pandemi ya. Satu kata tentang Singapura. Meritokrasi, wow. Wow. Ini bahasa susah ini. Satu lagi ada tadi, ya. Kapan terakhir ke Singapura? 2019 sebelum pandemi juga. Satu kata tentang Singapura. Cepat, apanya yang cepat? Termasuk jalannya ya. Benar-benar. Jadi Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat kecil, penduduknya cuma 5,7 juta. Tapi negara ini berhasil menjadi negara yang paling sejahtera di Asia Tenggara. Ya, nanti saya akan bicarakan lebih detail tentang itu. Nah, saya mau tahu, yang bukan orang Bandung sini siapa? Dari mana, Mas? Dari Aceh. Memang tinggal di Bandung atau all the way terbang ke Bandung malam ini? Oh, tinggal di Bandung, oke. Siapa lagi tadi? Dari mana? Dari Garut. Garut mah Sunda, sama aja. Ya. Oh, dari Solo. Oh. Kayaknya Bandung yang perlu belajar dari Solo nih. Bukan orang Solo yang perlu ke Bandung gitu ya. Oke, terima kasih sudah datang ke sini. Ya, dari mana, Mas? Dari Depok. Depok itu Republik mana tuh? Benar sendiri ya. Mudah-mudahan. Saya kira dimerdekakan gitu ya. Oke, gerakan separatis. Oke, very good. Satu lagi pertanyaan. Yang dari ITB mana? Ada nggak anak ITB? Lumayan, jurusan apa? Teknik fisika, teknik geologi. Ya, oh ya nggak apa-apa, nggak usah malu. Saya juga alumni, nggak perlu malu-malu dari. Oke, SBM, very good. Oke, good. Oke, coba dari jurusan mana? Urban planning. Masih kuliah. Pembimbingnya siapa? Oke, saya nggak kenal. Satu lagi sama. Pembimbingnya sama juga. Oh, oke. Kayaknya kalian di kemana-mana sama gitu ya. Oke, terima kasih.
Jadi malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, karena sering dibicarakan, disebutkan dalam berbagai event oleh either Pak Jokowi, anaknya, rekannya, menterinya, ya kan, dan ada salah satu orang yang ingin jadi presiden gitu ya, menyebutkan itu gitu. Jadi kata yang akan kita bahas malam ini adalah hilirisasi. Ya. Hilirisasi, ya sebenarnya gini, hilirisasi ini adalah sebuah kata yang rada ajaib sebenarnya, karena ada orang TI nggak di sini? Tadi ada yang orang TI. Pernah dengar nggak istilah hilirisasi dalam sistem produksi? Apa bahasa Inggrisnya apa? Downstreaming, ya kan? Nah, oke. Jadi kemudian downstreaming kemudian di Indonesia akan menjadi hilirisasi. Oke. Jadi konsep ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Tapi kemudian dijadikan semacam paradigma dari Pak Jokowi untuk melakukan proses industrialisasi. Tapi sebelum kita membahas itu, saya mau tunjukin satu gambar. Karena tadi slide-nya Mas coba dibuat full screen. Oke. Nah, ini adalah kurva yang menunjukkan pertumbuhan income per kapita dari beberapa negara. Ya. Pertama itu adalah Korea, Cina, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Korea di atas banget ya, 36.190 US dollar per tahun per kapita. Lalu kemudian setelah itu ada Cina, 12.850, Malaysia 11.830, Indonesia 4.500, dan Vietnam 4.000. Nah, ini sebenarnya angka terakhir tahun lalu. Jadi ada angka yang terbaru lagi tahun 2003, ya, 2023. Tapi di World Data itu belum muncul. Nah, saya ingin tahu dari negara-negara ini, setelah pada saat kalian melihat kurva ini, kira-kira persamaan dari negara-negara ini itu apa? Kenapa? Oke, lebih spesifik lagi. Negara Asia, perang dijajah. Sebenarnya udah benar tadi ini. Betul. Kalau kita lihat ke belakang, all the way sampai tahun 60-an, semua negara ini adalah negara miskin. Jadi kita dulu sama-sama miskin, ya. Sama Korea miskin, sama Cina miskin, sama Malaysia miskin, sama Indonesia, sama Vietnam miskin gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat trajektori dari negara-negara ini kemudian berbeda 50 tahun kemudian? Institusi. Maksudnya apa itu institusi? Jaminan atas property rights. Oke. Ya, sistem-sistem yang ada untuk membuat orang-orang pede untuk berinvestasi. Ya. Jadi ada kondisi kelembagaan yang mempengaruhi. Oke. Ada jawaban lain? Sebentar. Keberanian mengembangkan industri teknologi tinggi. Oke, investasi di dalam inovasi ya, kapasitas inovasi. Spektrum politik. Very good, spektrum politik ya. Nah, kalau kita lihat ada kesamaan antara Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cina, dan Korea pada era sini nih. Kira-kira spektrum politiknya apa yang membuat mereka kelihatan sama? Kembali ke tahun lalu ya, masa awal berdirinya negara miskin. Ya. Ada yang namanya perang dingin. Oke. Perbandingan barat dan timur. Oke. Negara yang berposisinya terancam terpaksa harus membangun ulang negaranya. Oke. Memaksakan sebuah pengembangan. Di Cina kita mengenal pembantaian massal yang digagas oleh Mao Zedong. Oke. Ya, lalu ada pembangunan besar-besaran di era Deng Xiaoping saat itu. Dia menekan angka kelahiran dengan menciptakan program satu keluarga sederhana untuk menekan pendapatan per kapita
Dan dia juga mereformasi ekonomi sosialis komunis menjadi ekonomi ini pacar Cina ini. Kalau soal Korea, dia juga memiliki ancaman dari Korea dan dia dapat dukungan dari Amerika Serikat. Saat itu dia fokus pembangunan culture. Ya, tentu ada beberapa penjelasan yang bisa kita pakai. Salah satunya penjelasan mengenai survivalism, ya, keinginan atau kebutuhan untuk bertahan gitu. Tapi kalau kita lihat dari spektrum politik di era tahun 70 all the way sampai akhir 2000-an, sebagian besar negara inilah negara otoriter. Ya. Dan ada bukti empirik yang menunjukkan bahwa sistem otoriter itu lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada bukti empirik yang menunjukkan itu. Bukan berarti kalau misalnya dia bukan sistem otoriter tidak mampu melakukan pertumbuhan ekonomi, enggak juga. Karena kalau kita lihat negara-negara lain, ya, khususnya negara-negara di Eropa yang sudah mengalami proses demokratisasi 150 tahun yang lalu, mereka mampu mencapai pertumbuhan ekonomi. Tapi lepas dari itu, ada satu hal yang fundamental sebenarnya yang membuat percepatan pertumbuhan ekonomi itu menjadi mungkin, yaitu peran satu sektor yang sangat vital. Sektor apa itu? Manufaktur. Sektor manufaktur. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, negara-negara ini mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, mampu meningkatkan income per kapita, karena adanya sektor manufaktur yang membuat nilai tambah mereka itu semakin tinggi. Ya kan? Nah, memang kalau kita lihat dalam sejarah pertumbuhan dan pembangunan di Asia, sektor manufaktur itu menjadi syarat utama untuk melakukan. Sektor manufaktur itu adalah sektor yang sangat strategis, dan sektor manufaktur yang membuat negara-negara ini mampu melakukan lompatan dalam aspek income per kapita. Ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu, ya, ketika kita berada pada titik yang sama dengan negara-negara lain, lalu kemudian kita melakukan proses pembangunan dan melakukan proses industrialisasi pada akhir tahun 2000-an, sebenarnya kurva kita sudah mulai naik, ya. Tapi kemudian kalah cepat sama negara-negara lain. Nanti kita bisa cerita, nanti ada beberapa hal yang menjelaskan kenapa industrialisasi di Indonesia itu tidak sepesat di Korea dan tidak sepesat di Cina. Cina itu sebenarnya pada tahun 80 itu jauh di belakang kita. Kan? Cina membuka ekonomi mereka terhadap pasar bebas itu tahun 79 ketika Deng Xiaoping ya kan, yang mengatakan kucing hitam kucing putih nggak peduli, yang penting bisa menangkap tikus. Itu terjadi pada tahun 79. Tahun 79 apa yang dilakukan Indonesia? Indonesia sudah mampu membuat pesawat terbang. Tahun 79 tuh. Jadi Cina itu sebenarnya masih berada jauh di belakang kita. Nah, Cina itu kemudian menyalip kita di sini. Menyalip kita di sini, ya, naik terus dengan sangat cepat tahun 2000-an, ya. Lalu kemudian akhirnya menyalip Malaysia. Dan sekarang dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, income per kapita mereka itu udah mendekati kategori high income country atau negara berpenghasilan tinggi. Sementara Indonesia, coba kita lihat ya, kayaknya mediocre banget ya, gitu, kan? Bentar lagi ini Vietnam sebentar lagi nih nyalip kita nih, ya kan? Nyalip. Padahal kita tahu Vietnam itu baru mulai industrialisasi sekitar tahun 90-an. Mereka baru melakukan industrialisasi, tapi kemudian dengan cepat mereka naik tahun 2000 sama mengikuti model di Cina dan kemudian akhirnya mendekati Indonesia. Mungkin dalam waktu 5 tahun kita udah disalip oleh Vietnam, gitu. Dan setelah itu kita cuma tinggal dikejar sama Timor Leste mungkin. Ya, Singapura jangan tanya deh, Singapura all the way di atas, terlalu tinggi. Singapura itu sekitar 58
US dollar per kapita. Nah, bicara tentang sektor manufaktur, kita satu hal yang perlu kita yang perlu kita catat bahwa tidak ada negara yang berpopulasi besar, yang penduduknya jumlahnya besar, itu yang mampu mencapai tingkat kesejahteraan tinggi tanpa sektor industri. Ya kan? Ya mungkin kita bisa bahagia dengan sektor pertanian. Mungkin kita bisa puas dengan sektor pariwisata. Tapi sektor-sektor ini tidak mampu menghasilkan added value yang begitu tinggi, yang akhirnya membuat pembangunan atau income per kapita kita itu tinggi. Kecuali kalau misalnya penduduk kita itu sedikit. Banyak negara-negara misalnya bukan di Afrika ya, di Amerika Latin yang income per kapitanya itu tinggi. Ya, misalnya itu Peru, ya. Peru itu mungkin sekitar 5.000 lebih tinggi di atas Indonesia, tapi mereka tidak punya sektor industri manufaktur, yang mereka andalkan kebanyakan agriculture ya dan wisata. Tapi penduduk mereka sedikit. Gitu. Nah, negara-negara seperti Indonesia, lalu kemudian Jepang, Korea yang penduduknya di atas 100 juta, itu tidak mungkin mencapai status high income country tanpa sektor manufaktur. Nah, ironisnya ini adalah grafik yang menunjukkan kontribusi sektor manufaktur kita terhadap GDP dari tahun 1985 all the way sampai 2022. Kita paling tinggi itu pernah mencapai angka 30%. Itu di eranya memasuki eranya Pak SBY ya sebenarnya. Sini ya. Di sini. Jadi kita sudah ketika kita melakukan industrialisasi tahun akhir 70-an, ketika Pak Habibie datang ke Indonesia membangun industri pesawat terbang dan beberapa industri yang lain. Di sisi lain itu juga ada proses industrialisasi di sektor swasta. Pelan-pelan angka kontribusi manufaktur kita naik, ya. 90 naik menjadi 18, 20, 95 semakin tinggi, 2000 drop karena krismon, sempat naik lagi, tapi kemudian secara konsisten dia turun sejak tahun 2022 dan semakin menurun dengan cepat itu 2010 dan di eranya Pak Jokowi basically semakin drop gitu. Ya kan? Ya tentu banyak penjelasan kenapa sektor manufaktur kita itu terus turun. Perekonomian Indonesia selama 20 tahun terakhir itu memang diuntungkan oleh komoditas, ya. Sawit, lalu kemudian batu bara, ya. Tambang, mineral dan sebagainya gitu. Memang kita sudah tidak punya minyak secara berlebihan, bahkan kita mengimpor minyak, tetapi kita masih punya sumber daya mineral lain yang bisa kita eksploitasi. Tapi kemudian tetap saja sektor manufaktur kita itu selama 15 tahun terakhir itu drop dan sekarang angkanya 18%. Nah, yang jadi pertanyaan besar sekarang adalah bagaimana caranya menaikkan ini gitu. Sumber daya ini gitu. Nah, mungkin orang TI pasti paham banget ini. Ya. Orang TI, jadi sistem produksi. Tapi untuk non TI saya jelasin pelan-pelan aja. Jadi yang namanya produk ya pasti mengalami proses mengalami tahapan pemrosesan dari satu titik ke titik lain di mana ada penambahan nilai, ada kenaikan nilai tambah. Jadi misalnya kita mulai dari bahan mentah, ya bahan mentah A itu kemudian kita olah, ada pemrosesan sini menjadi bahan setengah baku menjadi B, di mana harga B, komoditas B ini lebih besar daripada harga A, kemudian diolah lagi ya menjadi bahan baku, diproses,
menjadi komoditas C, di mana harga komoditas C lebih besar daripada B. Jadi nilai tambah itu adalah harga jual basically, ya. Lalu kemudian menjadi komponen tunggal. Komponen tunggal. Jadi di sini adalah batas antara sesuatu yang masih menjadi bahan dan sesuatu menjadi komponen, ya. Jadi komponen tunggal nilai tambahnya itu adalah harganya semakin tinggi. Lalu komponen tunggal ketemu dengan komponen yang lain menjadi satu semi produk, ya, di mana harganya lebih tinggi dari ini dan akhirnya menjadi produk akhir. Saya kasih contoh pisang, biar gampang. Pisang dari pohon itu adalah bahan mentah, ya kan? Lalu kemudian ada pemrosesan di mana pisangnya itu kita potong-potong, lepas dia menjadi bahan setengah baku. Lalu kemudian pisangnya itu dikulitin, nah dia menjadi bahan baku. Dia menjadi komponen tunggal ketika digoreng. Ya kan, digoreng itu menjadi komponen tunggal, lalu kemudian jadi pisang goreng kemudian ditambahin dengan macam-macam, ya, jadi gorengan gitu, multi komponen dan akhirnya menjadi produk akhir gitu. Sistem ini atau tahapan ini itu berlaku di seluruh proses produk industri. Mau itu air mineral, mau itu komputer, mau itu hijab, sama semua. Ya kan? Yang membedakan adalah tahapan-tahapannya tentunya. Ada produk atau ada produk atau komoditas yang tahapannya itu panjang. Ya kan? Ada produk atau ada bahan atau produk yang tahapannya pendek gitu. Gitu. Nah, jadi ini yang disebut sebagai proses peningkatan nilai tambah dari bahan mentah menjadi produk akhir, di mana di bahan mentah value yang muncul itu adalah value ekstraktif. Artinya value atau nilai yang muncul dari keberadaan komoditas itu gitu, atau keberadaan bahan itu gitu. Ya. Jadi misalnya batu bara, kita datang ke Kalimantan Timur, gali 5 meter dapat batu bara, ya udah itu ekstraktif. Kita ambil dari alam basically. Ya kan, atau singkong misalnya kita tanam jadi singkong, kita ambil, yaitu extractive value. Nah, semakin ke sini semakin besar nilai tambahnya dan akhirnya ketika bahan itu menjadi produk akhir, yang kita dapatkan adalah nilai kreatif. Nilai kreatif adalah nilai yang kita hasilkan dari kreasi yang kita tambahkan ke bahan tersebut. Ya. Jadi ini adalah semacam proses yang sangat universal sifatnya dan berlaku untuk setiap jenis produk manufaktur. Apakah itu elektronik, apakah itu otomotif, apakah itu makanan, pakaian dan sebagainya gitu. Ya. Lanjut. Nah, masalahnya sistem produksi itu tidak linear sebenarnya. Ya kan? Karena untuk satu bahan mentah sebenarnya dia bisa menjadi berbagai jenis produk akhir. Ya. Jadi jangan ngelihat ketika dia jadi ketika bahan mentahnya pisang, produk akhirnya itu pisang goreng misalnya, belum tentu. Bisa jadi pisang hijau, bisa jadi nakasari, ya bisa jadi macam-macam gitu. Karena di sini ada proses kreasi. Dan semakin ke kanan, ya, semakin besar proses kreasi, semakin besar nilai tambah yang kita hasilkan, dan semakin banyak orang yang terlibat di dalam proses itu. Implikasinya apa? Semakin banyak pekerjaan yang kita hasilkan. Gitu. Oke, jadi kira-kira bayangannya seperti itu ya. Dan bisa dilihatlah bahwa yang namanya sistem produksi itu tidak selalu linear. Karena selalu ada proses-proses kreasi di ujung akhir dari proses pembuatan produk akhir. Lanjut. Nah, apa yang disebutkan sebagai hilirisasi itu basically seperti ini.
Jadi kita kembali ke bahan mentah, diproses menjadi bahan setengah baku, diproses menjadi bahan baku, menjadi komponen ganda, dan kemudian produk akhir. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ingin supaya semua bahan mentah yang kita punya itu kita proses sendiri, ya, supaya ada nilai tambah di sini. Ya kan? Makanya misalnya nikel. Ya kan, kita punya tambang nikel banyak gitu, walaupun konon depositnya itu cuma sampai 13 tahun ke depan. 13 tahun setelah itu bakal habis gitu. Nah, supaya nilai tambahnya tinggi, kita harus memproses sebelum kita ekspor. Tetapi karena kita tidak punya teknologinya, kita undanglah investor datang ke Indonesia. Dan sebagian besar investor dari Tiongkok, ya kan? Mereka bangun smelter di sini, lalu kemudian mereka beli bahan mentah nikel dengan harga yang relatif lebih murah daripada harga internasional. Tapi kemudian ketika mereka ekspor, angka ekspor itu dihitung oleh pemerintah sebagai nilai tambah yang kita nikmati. Padahal sebenarnya nilai tambah itu masuk ke perusahaan smelter ini gitu. Tapi ya tentu banyak masalah di sini. Tapi saya ingin kita sama-sama melihat secara lebih objektif. Tujuannya kemana sih sebenarnya Pak Jokowi ini? Jadi targetnya itu adalah setelah kita menguasai ini, ya kan, kita akan masuk ke tahap ini gitu. Ceritanya begitu. Masuk ke tahap ini, ya. Ketika kita menguasai tahap ini, rencananya kita akan menguasai tahap ini all the way sampai akhirnya kemudian nikel kita 15 tahun kemudian udah bisa kita produksi menjadi baterai listrik. Gitu. Ya, masalahnya adalah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu dibutuhkan untuk melakukan hilirisasi dari satu proses ke proses yang lain gitu. Untuk menguasai teknologi di sini aja itu butuh sekitar 3 sampai 5 tahun. Ya. Kemudian masuk ke sini another 3-5 years maybe. Jadi kira-kira ketika untuk sampai ke sini kita butuh sekitar 20 tahun. Nikelnya udah habis, mobil listriknya udah nggak laku. Udah diganti sama mobil hidrogen. Ya kan? Gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan besar. Ketika kita melihat roadmap seperti ini dan kemudian diberlakukan di seluruh jenis komoditas, pertanyaannya berapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan hilirisasi ini, dan apa opportunity cost yang hilang ketika kita melakukan hilirisasi. Kenapa saya bilang ada opportunity cost? Karena kalau misalnya kita melakukan hilirisasi menurut tata kelola yang sekarang, kita harus menghentikan ekspor nikel, which is good, ya kan? Kalau kita mau melakukan itu gitu. Tapi begini masalahnya. Tidak semua negara industri itu menguasai semua lini produksi. Ya, ada negara-negara besar misalnya Korea, Cina ya, dia menguasai. Tapi kemudian ada beberapa segmen dalam proses produksi yang dibiarin aja ke negara lain. Supaya apa? Supaya mereka bisa konsentrasi ke segmen-segmen yang mereka kuasai teknologinya. Nah, itu yang jadi masalah. Kita nggak mungkin menguasai seluruh lini dari bikin smelter, kemudian komponen, sampai kemudian baterai listrik, ya, secara menyeluruh dalam waktu singkat. Dan belum tentu efisien juga. Karena ya mungkin kalau yang belajar di ekonomi makro ada istilah competitive advantages, ya kan? Ketika kita bicara tentang kemampuan satu negara untuk memproduksi barang, biasanya ada yang namanya spesialisasi. Dia melakukan spesialisasi di hal-hal tertentu dan itulah yang menjadi sumber nilai tambah mereka gitu. Ini kena hilirisasi atau gimana nih?
Oh ya, exactly. Betul. Nah, pasar adalah that's another thing, another story. Karena kita bicara tentang tingkat ketidakpastian yang di luar kontrol kita gitu. Ya kan? Oke lah, misalnya kita mau menguasai di sini, kita hentikan ekspor nikel, ya kan? Tapi kita tidak mengendalikan pasar nikel secara keseluruhan di dunia. Pasti dia akan bergejolak. Jadi kita harus hati-hati juga gitu. Bukannya saya anti nasionalis gitu ya. Bukannya saya tidak patriotis gitu. Tapi kita harus realistis juga dalam hal melihat permasalahan tata kelola dari hilirisasi ini gitu. Tapi catatan yang menjadi menjadi pemikiran kita adalah berapa lama waktu dibutuhkan dan seberapa besar efek yang bisa kita nikmati gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan hilirisasi dari sini, jumlah tenaga kerja yang diserap itu relatif sedikit. Yang namanya sistem produksi, jumlah tenaga kerja itu berbanding lurus terhadap proses dari lini produksi. Semakin mendekati produk akhir, semakin banyak pekerja yang diserap. Bayangkan kalau misalnya kita mampu menciptakan satu produk elektronik, ya. Nah, produk elektronik ini kan butuh pemasarannya, butuh maintenance, ya, butuh assembly-nya dan sebagainya, akan jauh lebih banyak dibanding sekedar memproses bahan nikel menjadi ferronikel gitu. Ya kan? Nah, hilirisasi nikel sendiri kalau kita lihat itu menghasilkan jumlah tenaga kerja sebesar 75.000 orang. Ini seluruh proses hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah selama 2 tahun terakhir. Nah, angka ini terlalu sedikit. Kenapa? Karena yang membutuhkan pekerjaan di Indonesia berapa orang? 9 juta. 9 juta. Belum lagi smelternya meledak mulu gitu. Ya kan? Jadi tidak ada safety standar yang diterapkan untuk menyeleksi jenis smelter teknologi yang dipakai dan diterapkan di fasilitas-fasilitas smelter yang ada di di lokasi dekat penambangan nikel. Nah, ini adalah konsep hilirisasi. Ini adalah semacam paradigma yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi dan akan dilanjutkan oleh anaknya dia gitu, ya. Dan bahkan hilirisasinya itu mencapai hal-hal yang sifatnya non manufaktur gitu. Ya. Nah, kira-kira alternatif dari model ini apa sih? Ya, reindustrialisasi. Nah, reindustrialisasi itu apa sih sebenarnya? Itu yang ingin saya jelaskan sebenarnya. Ya, slide. Masuk. Nah, reindustrialisasi itu modelnya seperti ini. Ya. Jadi instead of kita mengeluarkan energi untuk mencoba menguasai lini produksi dari awal all the way sampai akhir, yang kita lakukan adalah fokus ke akhir. Fokus ke produk akhirnya. Dan ini sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dari tahun 80 sampai tahun 90. Tidak hanya Indonesia zamannya Orde Baru, zamannya Korea, Korea Selatan zamannya Presiden Park, ya, yang otoriter itu yang membuat Korea mampu melakukan industrialisasi dengan cepat, atau zamannya Jepang, ya, pasca era Meiji, ya, ketika mereka melakukan industrialisasi, begitu juga Cina, ya kan, pasca Deng Xiaoping, basically mereka fokus di sini. Fokus dalam arti mereka berangkat dari sini. Baru kemudian pelan-pelan menguasai segmen-segmen yang kira-kira mereka bisa kembangkan teknologinya gitu. Jadi kita berangkat dari produk akhir. Dan ada begitu banyak area, jenis, dan sektor produk akhir yang bisa kita kembangkan, ya, dengan tujuan utama satu apa? Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Tujuannya itu. Jadi tujuannya bukan sekedar menciptakan atau menaikkan pertumbuhan income per kapita,
tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Kalian mungkin yang ada di sini cukup terjamin lah masa depannya. Amin. Insyaallah kan. Ya paling ya paling tidak posisi di atas office boy lah ya. Tapi ada jutaan atau puluhan juta ya kan rekan-rekan kalian, generasi kalian yang sekarang kebingungan untuk mencari pekerjaan. Nah, kita mau kasih apa mereka? Pekerjaan jenis apa? Kalau ngandalin hilirisasi. Kira-kira apa? Jadi influencer dari YouTuber. Ya kan? Nggak mungkin. Nggak cukup. Dan tidak semua orang itu mau dan mampu menjadi penjual martabak. Mampu menjadi entrepreneur. Tidak semua orang mau dan mampu menjadi entrepreneur. Jadi ketika ada orang ditanya bagaimana menyelesaikan masalah pekerjaan, lapangan pekerjaan, Anda jadi pengusaha aja. Tidak semua orang mau dan mampu menjadi pengusaha. Ya kan? Dan yang namanya negara-negara industri, fokus mereka itu adalah bagaimana supaya industri mereka itu semakin besar, tetapi juga semakin dalam. Semakin besar itu artinya pasarnya semakin luas. Semakin dalam itu artinya mereka melakukan investasi di bidang inovasi. Ya kan? Tapi kembali lagi ke hal yang paling mendasar. Reindustrialisasi adalah satu model di mana ya, seluruh energi kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu dimulai dari sini. Dari produk akhir. Dan ada berbagai jenis produk akhir yang sebenarnya bisa kita kuasai, bisa kita produksi, tidak hanya untuk pasar domestik, tapi juga untuk pasar luar negeri. Saya kasih contoh. Ada yang pernah ke IKEA nggak? Siapa yang belum pernah? Kasihan. Tahu kan di Padalarang? Oh nggak tahu ya. Nah kereta cepat aja ke situ. Nah IKEA adalah perusahaan dari negara mana? Swedia. Tahun lalu IKEA itu revenue-nya 400 triliun. Dan IKEA itu menyumbang 6% dari total GDP Swedia. One freaking company kontribusi 6%. Dan mereka bikin apa? Furniture. Ada juga sih yang bikin furniture tapi akhirnya membangun kota. Kapak ya kan? Bikin furniture, ya kan? Yang sebenarnya teknologinya itu tidak tinggi-tinggi amat gitu. IKEA itu nggak bikin mobil listrik. Pernah sih mereka coba gagal kalau nggak salah ya. Tapi kalau kita lihat di furniture dan IKEA itu adalah sebuah perusahaan yang mengandalkan pada dua aspek yang mereka kembangkan secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Pertama itu adalah supply chain. Sangat efisien. Makanya harganya murah. Sangat, mulai dari bahan baku mereka ambil misalnya dari Kalimantan atau dari mana gitu, dari Brazil ya, diolah lalu kemudian diproses dan sebagainya akhirnya menjadi barang jadi produk akhir yang kemudian dilepas-lepas lagi, kemudian dikirim lagi gitu. Supply chain-nya itu gila tuh. Ya. Satu lagi yang mereka andalkan itu adalah inovasi, kemampuan mendesain. Itu gila itu. Ya kan? Dan mereka meng-hire designer dan engineer untuk produk-produk mereka. Itu ada sekitar 1.000 orang. Jadi mereka punya satu studio sendiri di Denmark. Ada saya lupa namanya apa gitu. Ya, jadi mereka punya studio desain di sana. Sebuah gedung tua yang mereka convert menjadi lab. Dan mereka kembangkan berbagai jenis teknologi material, ya, jenis warna. Lalu kemudian consumer research, jadi mereka lihat perilaku masyarakat seperti apa, trennya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, untuk perkotaan kayak bagaimana, orang di New York butuhnya apa, orang di Tokyo butuhnya apa, dan hasilnya luar biasa.
Dan satu perusahaan itu mempekerjakan 500.000 orang. Ini belum termasuk pekerja pabriknya. Baru pekerja di toko-toko seluruh dunia gitu. Nah, ini sebuah model yang sebenarnya bisa kita terapin di Indonesia. Ya kan? Jadi kita fokus ke situ, kita bikin brand sendiri. Saya nggak tahu brand apa kira-kira. Mbak Nova ada ide nggak? Ada yang punya ide brand apa gitu? Masa brand Amin? Garing banget toh. Ya kan? Nah, kita bikin brand sendiri, kuncinya sebenarnya di situ. Kita bikin brand sendiri, mendesain, merekayasa sendiri produknya. Yang kemudian akhirnya setelah kita dapat satu pasar, tinggal kita kembangkan, boom. Ada 270 juta penduduk Indonesia. Itu udah pasar gede banget. Sementara di Swedia penduduknya berapa? 4,9 juta. Gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya kita udah bisa menang dari pasar ketika kita bisa menghasilkan produk-produk yang kita desain sendiri, kita produksi sendiri, dan kemudian kita jual sendiri ke dalam negeri. Gitu. Banyak contoh yang lain ya. Ya misalnya Uniqlo lah. Uniqlo itu ada yang suka beli Uniqlo. Siapa langganan Uniqlo di sini? Saya lah. Semua ini Uniqlo. Murah meriah soalnya. Tapi Uniqlo itu adalah suatu perusahaan tekstil berasal dari Jepang yang mampu menciptakan produk-produk yang relatif murah, ya, tapi kualitasnya tinggi dan ini bisa bertahan dan kemudian diterima di berbagai negara. Ya. Revenue Uniqlo tahun kemarin itu sekitar 40 miliar US dollar. Gede banget. Dan untuk pasar Asia saja itu mereka memperkerjakan 200.000 orang hanya untuk di toko-toko. Belum untuk workshop. Gitu ya. Nah ini salah satu contoh juga yang bisa kita tiru. Ya kan. Ya banyak ya saya enggak mencoba membayangkan Baltos menjadi Uniqlo gitu ya. Seru juga gitu. Tapi ya masalahnya sebenarnya simple. Asal kita tahu kuncinya bagaimana mereka menghasilkan produk berkualitas. Tinggal kita pelajari, kemudian kita contek, lalu kemudian kita produksi. Sebenarnya itu bisa kita lakukan. Dan tentu banyak produk-produk manufaktur yang lain. Ya salah satunya misalnya makanan. Makanan itu banyak banget yang bisa kita manufakturkan, ya kan? Dan kemudian kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita, baik itu ikan, kemudian sayur-mayur dan sebagainya, belum lagi sumber daya budaya, ya kan? Gudeg, colenak, ya kan? Kupat tahu gempol, gitu. Walaupun kupat tahu gempol udah 40 tahun cuma satu cabang gitu. Nggak mau buka cabang tempat lain gitu. Jadi kapitalis dia gitu ya. Kita perlu mendorong semangat kapitalisme di kalangan pengusaha-pengusaha kita. Ya bukan apa? Karena semakin besar mereka ya, semakin banyak pekerja yang akan direkrut. Dan semakin sejahtera warga negara Indonesia ketika mereka mendapatkan pekerjaan yang baik gitu. Intinya adalah kualitas. Dan ketika kita bicara tentang reindustrialisasi, semua aspek mengenai kualitas, lalu kemudian sistem produksi, lalu kemudian pemasaran, lalu kemudian untuk financing dan sebagainya itu bisa kita kelola dan mendorong pengusaha-pengusaha kelas menengah dan kelas atas untuk mampu memproduksi barang-barang dengan merek sendiri, dengan inovasi sendiri, dan kemudian menjadi tuan rumah di negara sendiri gitu. Jadi ini adalah model yang kita tawarkan di Paslon Amin. Visi misinya adalah ini, reindustrialisasi. Kita tidak mau terfokus hanya pada satu sektor atau satu segmen dari sistem produksi. Tapi kita harus, ini bukan soal suka atau tidak suka, bukan soal beda atau tidak beda gitu, ya kan? Bukan soal sekedar mau berubah, tidak mau melanjutkan, tapi ini soal kebutuhan, ya kan? Dan kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana menciptakan jutaan lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia.
Karena kalau tidak, ini akan menjadi bencana sosial 5-10 tahun ke depan. Bahkan sekarang udah mulai muncul tanda-tandanya. Jadi, Mas, reindustrialisasi adalah kata kuncinya gitu. Segitu, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas lebih lanjut. Ya, Mbak Nova, terima kasih.